Oke, sebelumnya saya akan share screen. Alright, oke. Selamat malam sekali lagi buat kita semua. Saya percaya kita semua yang hadir di sini, eh, yang rutin ya tiap Selasa malam ya, Bible study bareng, kita semua sama-sama rindu punya karakter yang lebih baik ya, punya karakter Yesus hidup dalam kita. Dan pada malam hari ini, judul yang akan saya bawakan adalah The Growing of Righteousness, atau bagaimana karakter Kristus ini bisa tumbuh di dalam kehidupan kita. Oke, sebagai pembuka saya memulai dari satu ayat di dalam Yesaya 61 ayat yang ke-11. Jadi dalam Yesaya 61 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran atau righteousness dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa bagaimana Tuhan menyebabkan kebenaran tumbuh di dalam kita manusia yang berdosa ini. Tuhan mengarahkan kita untuk belajar dari bumi dan kebun, katanya. Bagaimana bumi dan kebun memancarkan tumbuh-tumbuhan dan benih, katanya. Dan sebagai pembuka, saya ingin mengajukan dua pertanyaan buat kita renungkan. Pertama adalah, apakah di dalam bumi dan kebun di mana tanaman dan benih tumbuh, apakah ada mujizat atau kuasa Tuhan yang bekerja di dalam pertumbuhan tanaman ini? Saya kira kita semua menjawab iya ya, bahwa tanaman bisa tumbuh itu karena kuasa Tuhan. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benih tanaman ini tumbuh dan berbuah sendiri? Apakah benih dan tanaman ini bisa tumbuh dan berbuah sendiri? Tentu saja tidak ya, karena kita tahu ya di dalam dunia pertanian, perlu ada hal yang dikerjakan oleh para petani supaya benih ini bisa tumbuh. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah, sebagaimana di dalam kebun dan bumi ya, di dalam pertanian, di dalam perkebunan, tanaman dan benih itu bisa tumbuh karena kerjasama antara Tuhan dan manusia ya, kuasa Tuhan dan kuasa manusia bekerja sama. Begitu juga di dalam kebenaran, di dalam kerohanian. Karakter Kristus bisa tumbuh di dalam kita hanya kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita lihat di dunia pertanian ya, atau perkebunan, Tuhan sudah sediakan semua, yaitu semua kuasa Tuhan yang menciptakan benih segala macam, matahari, hujan segala macam. Manusia tidak mau menabur benihnya, manusia tidak mau mencangkul, mempersiapkan tanah dan segala macam, itu tidak akan terjadi. Pertumbuhan buah itu tidak akan terjadi. Tanaman benih itu hanya akan jadi benih saja. Jadi yang saya mau tekan di sini sekali lagi, bahwa untuk pertumbuhan kerohanian atau karakter Kristus dalam kehidupan kita juga perlu ada kerjasama antara Tuhan dan manusia. Dan di sini Tuhan mengarahkan kita untuk belajar dari pertanian. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang kita butuhkan supaya kita mendapatkan tanaman yang berbuah? Dan di sini poin pertama yang saya mau bawa adalah, pertama kita harus mempersiapkan benihnya yang pasti. Semua tanaman, semua buah berasal dari tanaman yang berbuah. Tanaman yang berbuah semuanya berasal dari benih. Dan di dalam benih itu ada suatu prinsip yang Tuhan tanamkan, yaitu prinsip perkecambahan ya, yang mana dengan ajaib ya. Kalau dari pengalaman saya, pernah satu kali saya habis makan alpukat, buahnya itu kan si bijinya itu agak besar ya, dan ketika biasanya saya buang ke tempat sampah, tapi satu kali saya coba buang ke tanah. Saya ada pekarangan kecil, saya buang ke tanah, kemudian saya tinggalkan berapa lama, tiba-tiba saya cek lagi, si batunya itu pecah gitu, si bijinya itu pecah, dan kemudian berapa lama lagi saya cek, keluar tangkai sampai akhirnya ke daun sampai sekarang gitu. Jadi ajaib di dalam sebuah benih yang mungkin kalau kita buang begitu saja itu tuh nggak ada gunanya ya. Tapi ketika kita mengikuti prinsip yang Tuhan kasih, benih itu ada Lukas 8 ayat 11 di dalam kerohanian, Tuhan menjelaskan bahwa benih itu adalah gambaran dari firman Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63 dikatakan bahwa Yesus mengatakannya bahwa rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan
Bro Vincent, suaranya hilang. Apakah udah terdengar? Oke. Udah jelas ya Bang ya suaranya? Oke. Oke, jadi saya ulangi di bagian sini. Jadi sebagaimana tadi ya, benih di alam itu dia di dalamnya tuh punya kehidupan. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, firman. Kalau di sini saya pengen tekankan ya, sebagaimana benih, eh, melalui benih buah, kita bisa menghasilkan tanaman yang berbuah, begitu juga dengan karakter Kristus. Karakter Kristus hanya bisa dihasilkan oleh firman Tuhan. Yang mau saya tekankan di sini adalah, eh, kalau kita mengisi diri kita dengan tradisi atau filosofi manusia, teori manusia, ataupun mungkin spekulasi, ataupun teori konspirasi, itu tidak akan pernah menghasilkan karakter Kristus. Dari prinsip ini kita melihat bahwa hanya benih firman Tuhan yang pada akhirnya akan menghasilkan karakter Kristus. Jadi ini satu prinsip yang ingin saya tekankan. Kemudian hal kedua, pelajaran yang terkenal yang kita semua sudah tahu ya di dalam Matius 13, Matius 4, Lukas 8, Yesus memberikan suatu pelajaran melalui perumpamaan di mana uh, pertumbuhan benih itu tergantung dari 4 kondisi tanah di mana benih itu ditaburkan. Dan uh, waktu awal-awal saya belajar ini, saya di dalam pengertian saya, oh ini adalah takdir. Jadi saya misalnya dilahirkan sebagai jenis tanah yang misalnya berbatu, karena itu saya nggak bisa berbuat, atau saya dilahirkan sebagai tanah semak berduri. Tapi semakin saya pelajari pelajaran ini, ternyata Yesus menanyakan pemahaman yang lain, bahwa ini adalah pilihan kita pribadi. Bagaimana sih kita memperlakukan firman Tuhan, benih firman Tuhan yang sudah kita terima. Jadi setiap minggu, setiap hari Sabtu atau hari Selasa, kita belajar firman Tuhan, mendengarkan khotbah. Nah, apa respon kita sesudah itu? Pilihan apa yang kita lakukan sesudah itu? Dan kita akan lihat lebih lanjut ya dari 4 jenis tanah tadi. Yesus menggambarkan ya bahwa setiap jenis tanah ini menggambarkan respon kita terhadap firman Tuhan sudah kita terima. Dan itu juga yang akan memutuskan hasil akhir. Jadi respon kita akan memutuskan hasil akhir apakah kita akan berbuah mengeluarkan karakter Kristus atau tidak. Dan yang jenis tanah yang pertama kita tahu ya, benih yang jatuh di pinggir jalan. Kita akan bahas secara singkat aja ya, 3 jenis tanah yang pertama. Di dalam Matius 13 ayat 4, Yesus memberikan satu ilustrasi ya, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi benih itu sempat jatuh di pinggir jalan, kemudian dimakan sama burung sampai habis, dan benih itu nggak ada lagi. Dan kemudian Yesus jelaskan artinya di dalam Matius 13 ayat yang ke-19. Katanya, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi dengan kata lain, Yesus memberikan suatu peringatan pada kita ya, bahwa kalau kita cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi kita nggak mengerti, kita nggak berusaha buat mengerti firman Tuhan. Mungkin kita selama ini kita hadir di acara mungkin Bible study atau kebaktian, kita datang cuma karena formalitas, karena rutinitas setiap minggu kita udah lakukan. Tapi kalau kita cuma kita dengar firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu, tapi kalau kita nggak berusaha, dan tentunya benih itu nggak pernah buah. Jadi sia-sia kita dengar firman Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi keterangan lain di dalam Lukas 8 ayat 12, digambarkan di sini, setan kenapa mengambil firman itu katanya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi dengan kata lain, bahkan setan pun tahu kalau benih firman Tuhan ini yang memiliki kehidupan di dalamnya diterima, dimengerti oleh orang yang mendengarkan, akan ada suatu perubahan di dalam hidup seseorang. Jadi kembali saya ulang, Yesus memberikan peringatan yang melalui jenis tanah yang ini, bahwa kalau kita tidak berusaha mengerti firman Tuhan, tidak akan pernah ada pertumbuhan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kemudian kita lanjut ke jenis tanah yang kedua, tanah yang berbatu. Di sini di Matius 13 ayat 19 dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu ya, tidak banyak tanahnya,
Lalu benih itu pun segera tumbuh. Jadi benih ini sempat tumbuh, tapi tanahnya tipis katanya, karena ada batunya di bawahnya. Kemudian seudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Dan Yesus kasih pengertiannya di dalam, saya ambil dari Lukas 8 ayat 13 katanya, yang jatuh di tanah berbatu itu adalah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, dia terima dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Karena mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Jadi mendengar firman Tuhan dan mereka tuh sempat senang, sempat bersuka cita ya mendengar firman Tuhan ini. Tetapi mereka tidak berakar. Atau di sini kalau kita lihat ya, mereka tuh sempat berakar sedikit, sempat tumbuh sedikit katanya. Kalau di keterangan tadi, sempat tumbuh sedikit, tapi tanahnya tipis. Kenapa tanahnya tipis? Karena ada batu yang menghalangi dia. Jadi dengan kata lain, uh, kalau kita mendengar firman Tuhan, tetapi masih ada hal-hal yang menyebabkan kita nggak bisa berakar. Pengalaman agama kita hanya dangkal-dangkal saja. Masih ada hal-hal, mungkin batu ini bisa jadi diri kita ya, kita masih senang memuaskan diri kita. Mungkin masih ada keduniawian yang terus menghalangi kita sama Tuhan, sehingga kita nggak bisa berakar. Dan Yesus kasih peringatan di sini, kalau kita cuma mendengar dan sukacita, itu bagus. Tetapi kalau kita tidak buang ini batu, kita tidak hancurkan ini batu, kita tidak akan berakar. Dan ketika datang masa pencobaan, kita akan murtad. Kita lanjut ke jenis tanah yang selanjutnya, tanah dengan semak. Di dalam Lukas 8 ayat yang ke-7 ya, kita tahu juga ceritanya bagaimana katanya benih ini jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama sampai dan menghimpitnya sampai mati. Dan Yesus kasih penjelasan ya, apa artinya semak ini. Jadi katanya semak ini sempat tumbuh bareng-bareng, tumbuhnya bareng-bareng sama si benih ini. Tapi yang jadi masalah, dia biarkan semak ini tumbuh terus. Dan semak ini digambarkan katanya, mereka tuh sempat dengar firman Tuhan katanya. Tapi kekhawatiran hidup, kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, atau di ayat lain dikatakan kesenangan hidup katanya, masuk menghimpit firman Tuhan sehingga tidak berbuah. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat ya, di dalam proses bagaimana pengalaman di tanah ya, di alam ya, di setiap tanah saya pikir akan selalu berusaha kita cabut dan kita bersihkan. Jadi di sini Yesus kasih peringatan lagi ya. Kita mendengar firman Tuhan itu penting ya. Lalu kita tadi ya gembira, kita terima dengan sukacita. Tapi kalau kita biarkan ada semak, ada keinginan-keinginan daging yang masih kita biarkan tumbuh, itu akan menghimpit benih firman yang sempat bertumbuh sampai mati. Dan kita nggak akan pernah bisa berbuah. Jadi karakter Kristus tidak akan pernah bisa keluar dalam kehidupan kita kalau kita masih biarkan tiga jenis semak ini tumbuh terus dalam kehidupan kita. Bagian yang terakhir ya, bagaimana supaya benih ini bisa bertumbuh sampai menghasilkan buah yang matang? Dan ini jawabannya ada di jenis tanah yang terakhir, tanah yang baik ya. Dan Yesus kasih perumpamaan terakhir ini katanya, sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Dan hasilnya katanya berkali-kali lipat ya, di Markus 4 ayat 8 dijelaskan. Dan Yesus kasih artinya ya, di dalam Lukas 8 ayat 15 katanya. Yang jatuh di tanah yang baik ini adalah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, saya lebih suka dalam bahasa Inggrisnya ya, dikatakan orang yang jatuh di tanah yang baik ini, benih yang jatuh di tanah yang baik ini digambarkan sebagai seseorang yang tulus dan baik hatinya. Nah, setelah dia dengar firman Tuhan, dia keep, dia jaga, dia pelihara firman ini supaya, dan terus katanya dilanjutkan, dia berusaha supaya firman ini mengeluarkan buah dengan tekun, katanya, dengan sabar. Nah, yang saya mau garis bawahi yang pertama adalah bagian keep it ini. Kenapa orang ini menjaga firman Tuhan ini? Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 dikatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu. Digambarkan sebagai tanah yang baik ini,
kita tahu ya bahwa kita semua ini manusia berdosa. Itu nggak ada yang lepas dari masalah, 3 jenis masalah yang tadi gitu. Mungkin ada batu dalam kehidupan kita, mungkin ada semak duri itu selalu ada dalam kehidupan semua manusia yang berdosa ya. Tapi yang menarik di sini adalah yang pertama, dia ini terima firman Tuhan sebagai sungguh-sungguh sebagai perkataan Allah katanya. Jadi kenapa dia pelihara benih ini sampai akhirnya tumbuh berbuah? Karena bagi dia benih ini berharga. Dia melihat bahwa benih firman Tuhan ini berharga sehingga dia nggak membiarkan benih ini bertumbuhan benih ini dihalangi oleh batu ataupun dihimpit oleh semak duri. Dia berusaha karena benih ini berharga, dia berusaha untuk ketika ada batu dia hancurkan batu itu. Kemudian jika setiap kali semak duri itu muncul, dia selalu berusaha bersihkan semak duri ini. Dan tujuannya cuma satu tadi, dia rindu supaya benih ini berbuah, mengeluarkan karakter Kristus dalam kehidupannya. Dan bagian terakhir ya katanya dia lakukan pekerjaan ini katanya setiap ada batu dihancurkan, setiap ada semak duri dia cabut. Kemudian kita tahu ya bahwa tanaman itu selalu butuh sinar matahari, butuh air hujan, butuh udara yang baik, yang mana itu semua adalah divine agency ya, kuasa ilahi yang udah Tuhan sediakan di dekat kita. Nah, dia lakukan semua rutinitas ini dengan sabar, dengan tekun katanya. Dan kalau di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 digambarkan ya katanya, petani itu menantikan hasil yang berharga dari tanahnya katanya. Dan ia sabar sampai pada satu waktu turun hujan musim gugur dan musim semi sehingga akhirnya muncul buahnya katanya. Dan di dalam Markus 4 ayat yang ke-27 digambarkan juga ya bagaimana pertumbuhan benih ini katanya. Dia kerja terus lakukan rutinitas ini, malam hari dia tidur, siang hari dia bangun. Benih ini mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya dia nggak tahu prosesnya kayak gimana. Tapi ketika dia dengan setia melakukan tanggung jawab dia ya tadi ya, dia bersihkan selalu, dia berusaha untuk menyediakan nutrisi yang terbaik buat benih ini. Katanya bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah katanya, mula-mula tangkainya, bulirnya, kemudian butir yang penuh isinya di dalam bulir itu. Jadi dengan kata lain, kalau kita menganggap benih ini berharga, kita akan melakukan segala cara supaya benih ini bisa bertumbuh. Ketika Alkitab menuntut kita untuk melakukan penyangkalan diri, kita akan melakukan itu dengan senang hati. Ketika kita tahu masih ada hal-hal yang menghalangi kita dari Tuhan, masih ada hal-hal yang terus kita kasih makan ya di keduniawian yang masih kita kasih makan, yang menghalangi kita dari Tuhan, tapi ketika kita sadar bahwa benih ini berharga, kita akan berusaha untuk bersihkan semuanya itu supaya benih ini bisa tumbuh. Dan kemudian sebagai penutup, saya ingin memberikan satu ilustrasi ya pengalaman dalam kehidupan saya. Jadi satu waktu saya pernah pelihara benih mulberry di rumah saya. Nah, benih mulberry ini masih kecil ya, jadi kurang lebih kayak di foto ini ya. Jadi dia ada buahnya sedikit, tapi udah ada daunnya juga, tapi masih kecil banget gitu. Nah, satu waktu saya pergi berlibur sama keluarga selama 2 minggu. Saya pergi berlibur, dan kemudian ketika saya pulang, si benih mulberry ini mati, hampir mati mungkin lebih tepatnya ya. Jadi buahnya udah hilang, udah kering banget, tanahnya udah kayak udah mati lah gitu. Terus tapi masih ada tangkai-tangkai yang kelihatannya masih ada sedikit tanda-tanda kehidupan. Nah, lalu setelah melihat ini, saya coba siramin aja terus, siramin tiap pagi saya siramin, saya bawa ke sinar matahari segala macam, dan kemudian ternyata dia bisa tumbuh lagi. Dia bisa tumbuh lagi, akhirnya keluar buah, dan satu waktu saya pindahkan ke tempat yang lebih besar ya di Ciwidey. Dan akhirnya sekarang ketika tanamannya di Ciwidey, dia mengeluarkan buah yang banyak yang bisa dinikmati sama banyak orang. Jadi sebagai penutup, sekali lagi saya mengulang yang ada di awal tadi bahwa untuk karakter Kristus bisa tumbuh dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita bekerja sama dengan Dia. Kuasa Tuhan ada di mana-mana ya. Tuhan sudah sediakan di dekat kita, tetapi itu semua nggak ada artinya kalau kita nggak mau melakukan apa-apa. Tuhan mau kita bekerja sama dengan Dia. Dan kemudian bagaimana di pelajaran tadi ya, Tuhan memberikan kita pemahaman ya dari 4 jenis tanah ini ya, bahwa adalah pilihan kita sendiri, kita mau bekerja atau tidak, dan itu yang akan memutuskan pada akhirnya apakah karakter Kristus akan keluar di dalam kehidupan kita atau tidak. Kemudian kita harus memastikan bahwa benih itu firman Tuhan.
bukan teori manusia, bukan teori konspirasi atau segala macam, karena hanya melalui firman Tuhan karakter Kristus bisa muncul dalam kehidupan kita. Kemudian tadi ya, kita harus bekerja dengan rajin ya. Kalau ada batu kita harus pecahkan, harus buang itu. Kalau ada semak duri kita harus bersihkan itu, dan kita harus pastikan kita harus jangan sampai dimakan burung si benih itu. Kita harus kerja dengan baik. Kita harus pastikan juga dia dapat sinar matahari yang cukup, dapat air yang cukup. Itu semua kuasa ilahi yang sudah disediakan, yang hanya bisa kita kalau kita mau ikut bekerja. Dan terakhir ya, kalau kita sudah melakukan semua tanggung jawab ini dengan setia, dengan sabar dan tekun, kita percaya dengan janji Tuhan bahwa tanah yang baik ini pada akhirnya akan mengeluarkan kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua supaya kita memiliki pengalaman seperti ini. Amin. Amin. Baik, terima kasih Saudara Vincent atas firman Tuhan yang pada malam hari ini. Begitu baik sekali untuk kita semuanya untuk bisa bertumbuh, terutama khususnya di dalam Tuhan. Oke, untuk sekarang bagi saudara-saudari yang ingin bertanya seputar materi pembelajaran malam hari ini, boleh di chat ke Saudara Raymond atau Saudara Alexander. Saudara-saudara yang mau bertanya, mungkin saya ada satu pertanyaan. Bagaimana dengan saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan atau yang tidak percaya kepada Tuhan? Apakah mereka ini bisa bertumbuh seperti benih-benih yang di antara 3 perumpamaan tadi? Oke, baik, terima kasih Kak pertanyaannya. Mungkin ada tanggapan dari yang lain, atau saya dulu yang kasih jawaban. Dari Bang Ren atau Bang Alex mungkin, atau dari Kak Sharon juga yang sudah punya jawabannya. Oke, kalau dari saya pertama tadi ya, prinsip itu kan cuma dari firman Tuhan, tapi saya percaya kayak kita belajar firman Tuhan itu bisa dari alam ya. Alam itu sebagai buku kedua yang Tuhan kasih. Tahu firman Tuhan, dia bisa dapat benih yang sama dari pelajaran yang dia dapat di alam. Mungkin itu mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Brother Vincent. Ini ada pertanyaan. Seperti tadi ilustrasi dari Bro Vincent, tadi murbe ya, yang sempat layu tapi disirami, lalu akhirnya tumbuh lagi dan berbuah. Nah, bagaimana dengan orang yang mungkin dia terhimpit semak gitu ya, sempat terhimpit semak atau sempat mungkin tumbuh di tanah yang berbatu, akarnya tidak kuat. Apakah masih ada kemungkinan recover seperti tadi Murbe gitu ya? Nah, mungkin tadinya dia terhimpit dengan kekhawatiran tadi ya, kenikmatan dunia gitu ya, atau dia senang cuman sementara, habis itu dia nggak pegang. Apakah masih ada kemungkinan untuk dia bisa bertumbuh lagi tunasnya atau pohonnya atau batangnya? Itu pertanyaan yang masuk. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang pertanyaannya. Jadi kalau dari yang saya pelajari, kalau di dalam Kejadian 8 ayat 22 ya, dikatakan bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Jadi selama kita menuai dan menabur itu akan terus berlangsung. Jadi mungkin benih yang pernah kita dapat itu mati, tapi kesempatan itu masih ada selama kita masih hidup, selama dunia masih ada. Kita bisa ditabur lagi. Oke, baik. Terima kasih, Bro Vincent. Jadi, selama kita masih, ibaratnya masih bersedia ya, benih itu atau firman itu akan diberikan lagi dan
dapat kesempatan untuk bisa bertumbuh. Bro Alex, ada pertanyaan masuk di chat Bro Alex? Ada satu tadi Bang, udah dikirim ke Bang juga. Oh, oke, baik. Terima kasih. Saya bacakan ya. Bagaimana cara agar tanah hati kita menjadi tanah yang subur, bukan tanah yang berbatu atau bersemak? Saya ulangi, bagaimana caranya supaya hati kita ini menjadi tanah yang subur tadi, tanah yang baik, dan tidak menjadi tanah yang berbatu atau tanah bersemak? Karena itu kan tadi kan katanya pilihan ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau dari pelajaran kita tadi di ayat yang pertama di Yesaya 61 ayat 11 kan Tuhan gambarkan bahwa sebagaimana yang kita bisa pelajari di bumi ya, bagaimana pertumbuhan tanaman terjadi. Dan tadi di pelajaran kita dibahas juga ya bahwa kalau kita lihat bahwa tanah hati kita itu ada batu, kita bersihkan sampai bersih. Kemudian ada semak, kita bersihkan dari semak itu. Tapi nggak cukup itu aja gitu. Kita bisa belajar langsung ini dari pertanian sebenarnya. Hal-hal sederhana yang mungkin kita bukan petani, gitu. Saya juga bukan petani, tapi kita bisa belajar secara prinsip ya, prinsip yang selalu berlaku dimanapun. Tadi ya, kita harus bersihkan itu, kita harus pastikan bahwa tanahnya itu udah siap gitu. Jadi selama tanahnya belum siap, benih itu nggak pernah bisa tumbuh, atau dia bisa tumbuh tapi dia nggak akan bisa berbuah gitu. Karena ada banyak hal yang mengganggu pertumbuhan dia. Nah, tapi tadi setelah kita siapkan tanah sebenarnya nggak cukup itu. Kita mesti pastikan dia dapat nutrisi yang baik ya. Salah satunya kita harus pastikan dia dapat sinar matahari, dapat hujan ya. Ada peran kita gitu. Terus ya itu ya, maksudnya ada hal-hal yang harus kita selalu siapkan sebagaimana kita bisa pelajari dari alam gitu. Jadi kalau mungkin secara kerohanian matahari dan air segala macam itu mengambarkan Yesus ya. Kita harus terus berdoa, kita harus terus belajar Alkitab. Dan tadi ya kalau kita ada hal-hal, ada keduniawian ya, karena saya pikir nggak ada satupun yang aman dari keduniawian selama kita hidup di dunia. Karena semak itu selalu tumbuh pada semua jenis tanah jenis manapun dimanapun gitu. Jadi kita harus terus bersihkan itu sampai Yesus datang. Kita harus terus bersihkan tanah hati kita supaya kita memastikan, tujuannya adalah satu tadi ya, memastikan bahwa nutrisi itu diterima sepenuhnya oleh si benih firman Tuhan. Mudah-mudahan itu menjawab. Baik, terima kasih Bro Vincent. Ini ada pertanyaan lagi. Berarti kalau tadi maksudnya ini adalah proses ya, mulai dari benih bertunas, tumbuh, lalu ikut proses seperti petani tadi ya, seperti tumbuhan alami gitu ya. Berarti kalau kehidupan rohani gitu ya, berarti tidak bisa instan gitu ya. Nggak prosesnya harus begitu ya. Berarti nggak bisa langsung jadi orang baik, atau tadi kan righteousness ya judulnya, kebenaran, atau jadi orang benar tuh berarti tidak ada proses instan gitu, atau bisa sebenarnya bisa memotong jalan seperti itu. Oke, putus Bang. Oh ya, oke, thank you Bang pertanyaannya. Ya, kalau dari pelajaran tadi ya, kita belajar dari alam, nggak ada benih yang tiba-tiba jadi besar atau tiba-tiba dia mengeluarkan buah. Perlu ada proses, dan beberapa jenis benih ada yang cepat, ada yang lama gitu. Tapi kalau sampai berbuah umumnya perlu waktu yang cukup lama ya. Jadi gak ada yang instan gitu. Karena walaupun tadi ya waktu di awal kan saya sempat ajukan pertanyaan, yang menumbuhkan itu mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Tapi cara mujizat Tuhan bekerja di alam itu tidak instan ya. Kalau di Alkitab kan ada pelajaran kayak Yesus melakukan mujizat mengubah air jadi anggur, atau memberi makan 5.000 orang, atau membangkitkan orang mati, itu mujizat yang instan. Tapi cara Tuhan bekerja dalam menumbuhkan kebenaran, kalau kita pelajari dari proses di alam, itu nggak instan. Tuhan perlu waktu gitu. Tuhan mau kita tekun pelihara terus. Mungkin itu juga tujuannya supaya ya kita pertama supaya kita belajar juga ya, belajar isi hati kita apa, dan ya tadi itu butuh proses semuanya. Baik, terima kasih Bro. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana kita tahu
kalau kita ini sudah tumbuh di tanah yang baik? Apakah ada cara untuk tahu bahwa kita ini bukan ditumbuh di semak gitu ya, atau tumbuh di batu kalau kita ini tumbuhnya tuh di tanah yang baik? Atau apakah bagaimana cara kita tahu kalau kita ini sudah benar gitu, sudah melakukan yang benar gitu? Ada nggak? Apakah itu boleh punya pandangan seperti itu atau bagaimana cara mengetahui? Oke, thank you Bang pertanyaannya. Jadi kayak tadi saya sharing ya, waktu pertama saya belajar ini, saya kira, tapi tadi ketika saya belajar ini, ternyata ini tuh adalah respon, bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan. Jadi kalau kita mau tahu apakah kita sedang menjadi tanah yang baik atau tanah yang tumbuh lalang segala macam, apa respon kita sudah kita dapat firman Tuhan. Kalau kita misalnya kita tahu nih, ada lalang yang ditubuh dalam kehidupan kita, atau ada tadi ya, ada hal yang masih menghalangi kita sehingga kita tuh nggak bisa berakar, nggak bisa bertumbuh semakin besar. Kita tahu itu, tapi kita nggak mau bersihkan itu. Kita bisa tahu mungkin di situ kita tuh sedang berada di posisi yang mungkin tadi ya kita datang beribadah atau belajar, tapi kita tuh nggak ngerti firman Tuhan. Kita sedang berada di posisi yang mana. Jadi soal respon, bukan soal kita sedang berada di mana. Itu mungkin. Baik, terima kasih. Ini ada masuk pertanyaan dari Bro Frankie. Lukas 8 ayat 13, yang jatuh di tanah berbatu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerima dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar, percaya sebentar saja, dalam masa pencobaan mereka jadi murtad. Pertanyaannya, apakah di tanah yang di semak dan di pinggir jalan itu tidak bergembira saat terima benih? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin untuk bisa kita tahu itu, kita harus bandingkan langsung dari ini ya, tadi Matius 13 atau Markus Markus 4 sama Lukas 8, karena dari tiga bab itu kita dapat keterangan soal ini. Kalau saya coba bandingkan di sini, mungkin nanti saya miss. Di sini tidak dicatat soal itu ya, tidak dicatat bahwa dia tuh katanya bergembira katanya setelah terima benih. Tapi dia di sini digambarkan cuma dia mendengar, terus tumbuhlah semak itu. Baik, terima kasih Bro. Berarti tidak ada catatan ya di perikop lain apakah ikut gembira atau tidak ya? Ya, tiga bab tadi coba dibandingkan, tidak ada catatan soal itu. Jadi dia cuma digambarkan sebagai orang yang mendengar, terus dia sempat bertumbuh, tapi pertumbuhannya itu terhimpit oleh 3 jenis semak tadi. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bro Alex, ada pertanyaan lagi yang masuk di Bro Alex? Sejauh ini nggak ada, Bang. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir, Bro Vincent. Sama seperti ilustrasi tumbuhan secara alami, bertumbuh sampai menjadi pohon atau tumbuhan yang sudah dewasa, lalu bisa berbuah. Nah, berbuah itu kan kalau kayak pohon tidak satu kali ya, berkali-kali gitu. Ada musim-musim berbuah gitu ya. Nah, ada juga pohon yang sudah pernah berbuah, tapi begitu ada hama atau ada musim musim yang kemarau gitu ya, akhirnya gagal panen atau gagal berbuah. Nah, apakah dalam kehidupan rohani kita juga seperti itu ya? Apakah cukup berbuah satu kali atau harus berbuah terus? Atau kalaupun sudah pernah berbuah, apakah masih ada peluang datang semak atau hama atau bencana yang lain? Seperti itu. Dalam kerohanian seperti apa kira-kira? Oke, thank you Bang. Mungkin dari Abang atau Bro Alex ada tanggapan? Bro Alex mungkin, karena saya yang bacakan pertanyaannya. Saya lupa.
Cuma dalam Yohanes 15 itu ya kalau saya nggak salah, di waktu Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, tinggal dalam aku continually. Jadi ada kata terus-menerus di situ ya, sehingga ya buah itu akan selalu bisa muncul sepanjang menempel. Jadi tidak akan habis ya. Kalau di dunia kan pasti ada masanya ya. Ya nanam cabai mungkin bisa berapa kali gitu ya. Bisa mungkin 7-8 kali gitu ya. Tapi kan maknanya artinya sepanjang buah itu, ranting itu menempel sama pokoknya, buah itu akan selalu terus. Karena kan yang ngambil nutrisi kan bukan ranting ya. Pokoknya yang ngambil dari bawah ya. Ranting kan nggak nyampe ke bawah. Jadi ya Yesus sebagai pokok yang akan selalu mensuplai kebutuhan kita, dan buahnya kan kalau ditanya buahnya akan ada terus atau enggak, kan buahnya ya buah roh itu tadi akan selalu ada. Mungkin itu ayat yang saya ingat. Baik, terima kasih Bro Alex. Bro Vincent, ada tambahan jawaban? Iya, terima kasih tambahan dari Bro Alex. Ya saya setuju sama Bro Alex, karena di perikop ini juga dijelaskan ya kalau berbuahnya tuh berkali-kali lipat katanya. Jadi betul continuously gitu. Nah soal hama, mungkin ini ya kayak sebagaimana Yesus tuh mengajarkan perumpamaan tuh dari hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Dia melihat apa dia selalu hubungkan sama hal-hal rohani. Jadi saya pikir peristiwa-peristiwa yang tidak tercatat di sini ya, kita selalu bisa mengambil pelajaran dari situ. Karena tadi ya sebagaimana kita belajar dari bagaimana bumi mengeluarkan benih sampai berbuah gitu. Jadi saya pikir ada pelajaran, mungkin itu lebih ke pelajaran pribadi ya. Kita ketika kita dapat pengalaman itu, kita bisa renungkan apa yang kita dapat gitu. Ya saya percaya di situ ada pelajaran rohani. Baik, terima kasih Bro. Ini ada pertanyaan lagi. Tadi ayat yang dikutip, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat buat apa-apa. Pertanyaannya, perihal apa yang tidak bisa kita buat di luar Yesus atau di luar Tuhan tentang hal ini? Jadi kalau bersama Yesus kita bisa berbuat apa-apa, tapi kalau di luar Yesus, nah ini apa yang tidak bisa kita buat maksudnya? Apa yang tidak bisa kita buat di luar Yesus dalam konteks ini? Mungkin dari Bro Alex dulu, yang tadi kasih keterangan ayatnya. Waduh, jadi berkelanjutan ya. Nggak apa-apa, kan ke Bible study. Jadi teman-teman yang lain di sini juga, saudara-saudara juga kalau mau membagikan ada yang didapat ya, boleh resen mungkin ya Bang Raymond ya. Jadi biar bisa juga berbagi pelajaran mengenai ini. Kalau ditanya dalam hal apa, ini pertanyaan bagus sekali. Dalam Alkitab itu kalau kita baca Alkitab kan seringkali kita menganggap kan Alkitab itu perkara rohani, dan memang perkara rohani. Tetapi dalam baca Alkitab ada banyak hal yang memang nggak perlu dirohanikan, dalam tanda kutip, itu memang tertulis sebagaimana itu ada, sesuai dengan konteksnya. Nah, kita pasti sama-sama sepakat dan setuju ketika dibilang di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan semua, saya rasa sepakat bahwa kita akan bilang kita nggak akan bisa menjadi seperti Kristus, kita nggak akan bisa memiliki buah roh, kita nggak akan bisa memiliki karakter tabiat yang baik kalau kita nggak di dalam Yesus Kristus. Dan memang benar demikian adanya. Ayat itu juga bicara itu. Tetapi lebih dari situ sebenarnya ketika dibilang tidak dapat berbuat apa-apa, ya kita coba lihat aja kalau ranting dipotek, pertanyaannya apa yang bisa dilakukan ranting itu? Jangankan buah yang bagus ya, yang manis ya. Mungkin untuk hidup aja juga ranting itu nggak bisa lagi. Karena dia banyak ranting yang nempel ke pohon loh. Tetapi kan nggak semua ranting berbuah juga. Nah itu tanda dari pelajaran yang tadi disampaikan bahwa ada progres, ada proses respons apa yang kita berikan. Jadi menempelnya itu kan nggak sembarang nempel gitu loh. Ada ranting yang nempel tapi juga nggak berbuah gitu. Nah ketika itu dipotek dan jatuh ke tanah nggak nempel sama pokoknya,
apa yang bisa dilakukan? Nothing. Dan ketika ayat itu bilang tidak berbuat apa-apa, itu ya sebagaimana harafiahnya kalimat itu, nggak bisa buat apa-apa. Dan kita jelaskan lagi di Kisah 17 ayat 28, ketika Paulus bilang ke orang Yunani yang banyak dewa-dewanya, terus Paulus bilang, ada satu dewa nih yang nggak ada namanya ditulis mereka. Terus Yesus Paulus ceritakan tentang Tuhan ini, pencipta langit bumi. Dan di Kisah 17 ayat 28, kalau saya nggak salah, bunyinya, sebab di dalam Dia, dalam Tuhan, kita bergerak, kita mungkin ada yang boleh keluarin ayatnya gitu. For in Him we have kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Paulus ceritakan tentang dalam Tuhan gitu, dan di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi kalau ayat ini kita tambahkan ayat Kisah 17 ayat 28, apa yang tidak bisa kita lakukan di luar Yesus? Yang nggak ada. Hidup kita nggak ada, gerakan kita nggak ada, being kita, keberadaan kita sebagai makhluk ciptaan juga nggak ada. Kalau memang kita keluar dari Yesus tadi gitu. Nah itu sedikit, tapi kan saya percaya kita sepakat kalau kita nggak bisa buat hal-hal yang baik dan sebagainya menghasilkan buah. Tapi saya percaya kalimat itu ya sebagaimana tertulis begitu, sebagaimana kalau ranting dipotek, boro-boro mau buah ya, mau mempertahankan hidupnya aja mungkin nggak bisa, dia akan kering dan mati. Ya, mungkin itu sih. Baik, terima kasih Bro Alex. Bro Vincent ada tambahan atau saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Sudah setuju, Bang. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Oci Tarigan, izin bertanya, mohon dibantu, benih yang baik berbuah manis. Bagaimana jika benih yang ditanam baik di tanah yang gembur, yang baik, tapi buah yang dihasilkan tidak manis, asam, dan ada ulatnya? Korelasinya kita sebagai anak Tuhan. Silakan, Bro Vincent. Saya nggak terlalu banyak pengalaman ya di bidang pertanian, cuma ngerti sedikit. Tapi mungkin kalau dari pengalaman saya sama teman saya di Ciwidey, biasanya rasa buah itu tergantung dari nutrisi yang dia dapat gitu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan hasil akhir. Tapi tadi benihnya itu sendiri sebenarnya udah benih baik kalau dari pelajaran ini ya. Benihnya itu adalah firman Tuhan, benih yang baik. Tapi cara kita merawat benih ini supaya dia menghasilkan buah yang baik, itu yang matters pada akhirnya. Baik, terima kasih Bro. Saya nambah dikit ya pertanyaan tadi ya. Karena memang kalau di dalam kehidupan pertanian, dalam konteks pertanian memang ditemukan seperti itu. Bibitnya dibeli bibit yang kualitas premium gitu ya. Bibitnya bagus gitu. Tapi begitu dia ditanam, dipupuk, ada kalanya tidak semuanya berbuah manis gitu, seperti ekspektasi gitu ya. Dalam konteks pertanian itu it happen gitu, itu terjadi gitu ya. Tapi dalam konteks kerohanian mungkin tidak selalu selamanya literal seperti itu ya. Saya sharing satu ayat di dalam Matius 7 ayat 16 sampai 18. Matius 7 ayat 16 sampai 18. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saya sambung 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kalau konteks rohani mungkin dia harus konsisten, karena kita tahu benihnya tadi adalah firman. Dan kalau firman itu tadi seperti Bro Vincent bilang, kalau dirawat dengan cara-cara Tuhan ya. Karena tadi agensi atau unsur-unsur kealahan di dalam pertanian itu matahari, air, dan lain-lain itu semua datangnya dari Tuhan.
Jadi kalau kita punya benih dari Tuhan, kita rawat dengan cara-cara Tuhan, kerjasama dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberkati, menghasilkan buah-buah yang manis gitu ya. Jadi dari pohonnya baik, pasti buahnya baik. Kalau pohonnya tidak baik, pasti buahnya tidak baik. Memang tidak semuanya literal sama dengan pertanian zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang kadang-kadang orang disebut gagal panen gitu ya, karena udah bibitnya bagus tapi ternyata tidak berbuah atau buahnya tidak sesuai keinginan, tidak manis. Tadi saya juga mau respon tadi yang disampaikan Bro Alex, bagus ya, bahwa bagaimana supaya berbuah itu ranting harus menempel pada pohonnya gitu ya, pada dahannya. Nggak tahu saya konteks menempel itu bahwa sesuatu yang memang betul-betul berhubungan. Karena kalau ranting didekatkan sama dahan sedekat-dekatnya, sedekat-dekatnya, tapi kalau tidak nempel, ranting itu mati gitu ya. Jadi maksudnya bahwa kita ini sebagai manusia mungkin kita dekat dalam melakukan ibadah-ibadah gitu ya. Kita menganggap kita sudah dekat sama Tuhan dalam ritual-ritual agama kita, pelayanan, kemudian ibadah-ibadah yang kita ikutin. Tapi di balik semua itu kalau tidak ada hubungan yang intim atau benar-benar terhubung dengan Tuhannya, sama aja bohong gitu. Karena ranting harus nempel, bukan dekat. Kalau dekat aja tetap nggak berhubungan, sama aja bohong. Dia akan mati. Jadi benar-benar berhubung sama Tuhan. Jadi banyak kegiatan rohani yang kita lakukan di rumah, di komunitas-komunitas kita, itu tidak cukup kalau kitanya sendiri tidak nempel, benar-benar berhubungan dengan Tuhannya. Jadi ranting bukan dekat, tapi betul-betul nempel, berhubungan. Baik, terima kasih. Sejauh ini tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, selama tadi jawaban-jawaban direspon. Ini Bang Franky angkat tangan atau raise hand, Bang Franky? Iya Bang, mau izin Oke, bertanya silakan Bang Bang. Franky. Kategori nempel ini seperti apa ya Bang? Contohnya kan tadi kan kalau dia sudah kalau dia terpisah otomatis nggak pasti berubah, udah pasti mati lah. Kalau dia nempel, ketika nempelnya ini maksudnya apa ya? Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari ini berbakti seperti apa? Karena kalau kita lihat Bang di dalam mengenai pohon ara yang Yesus kutuk itu ranting-rantingnya nempel dan tidak didapati buah. Makanya kalau boleh Bang dipertegas nempel itu seperti apa. Ada mungkin yang nempel pohon ara ini nggak berbuah juga. Nah, ini di dalam kategori yang seperti apa nih? Orang yang seperti apa pada saat ini? Terima kasih Bang. Baik, silakan Bro Vincent. Mungkin dari Bang Raymond, nanti saya tambahin. Ada tadi Bang Raymond yang kasih keterangan. Kalau mungkin dari saya tadi mungkin kalau dalam bahasa Inggris connected ya, connected sama istilah lain ya, kayak dia nggak connected, cuma ada di sebelahnya doang gitu. Jadi ya di dalam bahasa Indonesia sama-sama nempel sih, tapi bagian sama si tanaman itu. Tapi kalau nempel dia cuma ada di sebelahnya, tapi dia nggak jadi bagian dari tanaman itu gitu, nggak ada jadi bagian dari akar. Jadi dia nggak dapat apa-apa dari nutrisi dari tanaman itu. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Jadi kata connected itu penting ya, berarti ya, Bro ya, Bang Franky, bahwa itulah yang membedakan antara terhubung dengan dekat. Jadi kalau ini batang, ini ranting, dekat, tapi kalau tidak terhubung, tidak connect, itu tidak ada manfaatnya. Jadi harus terhubung, artinya ya kalau misalnya tadi maksudnya Bang Franky, kalau kita ibadah di dalam rumah itu, kalau itu bikin kita terhubung dengan Tuhan, ya itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita punya ibadah-ibadah dalam rumah atau apa, tapi tadi Bro Vincent bilang sebagai rutinitas, formalitas, tapi kita tidak mempunyai kebangunan rohani yang lebih dekat lagi sama Tuhan, artinya kita cuma dekat, tapi tidak terhubung. Saya mau baca satu ayat di dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40.
Yohanes 5 ayat 39-40. Tadi kita sepakat bahwa benih itu dilambangkan oleh firman Tuhan, ya, melambangkan firman Tuhan. Ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, menyelidiki berarti belajar ya, gitu ya. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi Tuhan jelas kasih informasi di Yohanes 5 ini, 39-40 bahwa walaupun kita baca-baca firman gitu ya, tapi kita tidak terhubung sama yang punya firman gitu, itu sia-sia gitu. Jadi firman itu menghantar kita kepada hubungan dengan Tuhan. Dan sampai kita ibadah pagi, malam, siang gitu ya, kemudian ibadah mingguan gitu ya, kebaktian-kebaktian atau acara-acara rohani kita lakukan rutin, yang sebenarnya itu adalah kegiatan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, terhubung sama Tuhan, tapi kita tidak mendapatkan hubungan itu dengan Tuhan. Kita hanya melakukannya sebagai sebuah kegiatan aja gitu. Mungkin itu bisa menjawab. Baik, saya tidak ada kalau pertanyaan lagi yang masuk. Di Bro Alex juga tidak lagi ya, Bro Alex, pertanyaan yang masuk ya. Mungkin saya kembalikan ke MC. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Saudara Vincent, Raymond, dan Alex, dan juga saudara-saudara yang sudah bertanya. Kiranya Tuhan akan memberikan lebih dalam lagi pengertian supaya kita bisa hidupkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk menutup, mungkin dari Saudara Vincent untuk closing statement-nya. Silakan. Mungkin dia orang yang baik itu, dia tuh menganggap firman Tuhan itu berharga sebagai perkataan Tuhan sendiri, bukan perkataan manusia. Jadi kita hanya akan menjaga baik-baik firman sampai bertumbuh kalau kita punya pemahaman itu. Kalau kita masih menganggap firman Tuhan cuma sekedar pengetahuan atau teori, mungkin kita nggak akan jaga baik-baik benih ini. Baik, terima kasih. Mungkin bisa sekalian doa tutup. Ya, baik. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang Tuhan telah berikan pada kami, yang Tuhan terus ingatkan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh di dalam kehidupan kerohanian kami. Ampuni Bapak kami untuk menjaga kerohanian kami. Selama ini kami membiarkan ada batu ataupun ada semak duri yang terus tumbuh dalam kehidupan kami. Mungkin selama ini juga kami lalai untuk memastikan nutrisi-nutrisi itu didapatkan oleh benih firman yang telah kami dapatkan. Namun malam hari ini kami bersyukur Tuhan telah mengingatkan kami kembali. Bantu kami supaya kami boleh sungguh-sungguh dan kami boleh melihat betapa berharganya firman Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami, manusia berdosa ini. Bantu kami untuk boleh menjaganya, bantu kami untuk boleh sungguh-sungguh merawatnya sampai pada hari di mana benih ini boleh bertumbuh dan berbuah dan mengeluarkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami memohon tuntun kami di sini di dalam pengalaman kerohanian kami semua di sini Tuhan, bantu kami untuk terus bertumbuh dan kami terus mempelajari firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.